Mari kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat anugerah kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam Zoom GAP Rehoboth. Ya Tuhan, terima kasih oleh kemurahan-Mu kami disatukan dalam roh, supaya kami boleh menerima firman-Mu, firman yang hidup, firman yang membawa perubahan dalam kehidupan kami, firman yang membawa dalam kemuliaan demi kemuliaan. Urapi setiap kami, buat kami mengerti firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu, sebab itulah yang membawa kami dalam rencana Allah yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Markus pasal yang ke-8. Kitab Markus pasal yang ke-8, kita akan membaca dari ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Kitab Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-25. Ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka mata orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama telah melihat secuplik dari kisah yang banyak sekali terjadi, dan tidak semua kisah ditulis oleh para rasul dan murid-murid rasul. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kalau kisah itu diizinkan Tuhan untuk dituliskan, maka ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita, supaya kita bisa mengerti sebagai pengikut-pengikut Kristus, memiliki iman yang kuat, dan iman itulah yang akan menjadikan pertemuan kita dengan Tuhan dan pertumbuhan iman kita dengan Tuhan semakin baik, semakin indah, dan semakin mulia. Ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Saya percaya bahwa setiap langkah Tuhan Yesus pada waktu berada di muka bumi ini adalah sebuah langkah yang memenuhi seluruh rencana Allah, seluruh kehendak Allah. Dan Markus menuliskannya ketika Tuhan Yesus berada di Betsaida, sebuah kampung. Kata Betsaida berarti rumah nelayan, suatu tempat yang sangat sederhana, sebuah tempat yang memang tidak diperhitungkan. Tetapi disitulah Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dari apa yang terjadi di dalam kisah di Betsaida ini bisa menjadi sebuah pengertian yang baru yang kita harus miliki dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu memandang semua tempat adalah tempat yang berharga baginya. Sekali lagi, bahwa Tuhan memandang semua tempat
adalah tempat yang berharga baginya. Kenapa Tuhan saya mengatakan seperti ini? Karena Tuhan adalah Allah yang menginginkan keselamatan bagi semua orang. Tuhan menginginkan semua orang boleh percaya kepada Tuhan dan mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berada di Betsaida, Tuhan tahu, Tuhan Yesus mengerti bahwa ada seorang buta yang memerlukan pertolongannya. Dan kalau kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan itu selalu berada di mana orang membutuhkannya. Bagian yang pertama yang kita bisa pelajari dari Markus pasal 8 ayat 22 hingga ayat 25 adalah bahwa Tuhan selalu berada di mana orang membutuhkannya. Tuhan Yesus satu kali berkata bahwa di Nazaret tidak banyak yang dilakukan mujizat karena mereka melihat Yesus hanya sebagai seorang anak tukang kayu. Mereka mengenal orang tuanya dan kemudian mereka menolaknya. Tidak banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang membutuhkan Allah. Tapi tidak semua orang sungguh-sungguh membutuhkan Allah. Saya berkata bagi kita semua bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah dalam segala seluruh aspek dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, kalau kita membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata seperti demikian. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kita melihat sebuah kisah ketika Lazarus dibangkitkan. Ketika Lazarus sedang sakit, Tuhan Yesus Maria dan Marta memberikan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa orang yang dikasihinya sedang sakit. Tetapi Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke Betania, tapi Yesus tetap tinggal di sana sampai pada akhirnya Lazarus mati. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu mana yang terlebih dahulu membutuhkan dan kemudian hal yang kedua yang akan segera dilakukannya. Saya mengajak kita sebagai umat Tuhan, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada banyak kebutuhan yang kita miliki, ada banyak keperluan yang harus kita penuhi. Tetapi percayalah bahwa Allah pasti memberi yang terutama dulu. Mungkin kita pikir, oh yang kedua ini membutuhkan, lebih utama. Tapi Tuhan berkata bahwa sesuatu yang lebih dahulu kita terima, itulah yang terbaik. Karena yang kemudian Tuhan pasti akan mengadakan sesuatu yang lebih ajaib lagi. Saya mengajak kita untuk mengerti akan hal ini. Sebab banyak orang ketika mereka menghadapi deadline, menghadapi tagihan, jatuh tempo dan lain sebagainya, banyak orang kemudian menjadi bingung. Karena yang mereka butuhkan di depan mata tidak muncul-muncul. Saya mengajak saudara untuk mengerti bahwa Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Bahwa Allah tidak pernah salah untuk menolong kita. Pasti Allah memberi yang terbaik terlebih dahulu, dan kemudian yang terbaik kedua, terbaik ketiga, terbaik keempat, dan selanjutnya Tuhan akan berikan kepada kita. Memang Lazarus mati, tetapi Tuhan tahu ada satu tempat yang lebih membutuhkannya, sehingga dia harus tinggal di sana sampai Lazarus mati. Ketika Lazarus mati, Tuhan Yesus berkata, kita akan pergi ke sana karena kita akan membangunkan saudara kita yang tidur. Dari ini kita bisa tahu Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik yang pertama terlebih dahulu, kemudian yang terbaik yang kedua, yang terbaik yang ketiga, yang terbaik yang keempat. Jadi sadar dan kita yakini bahwa Tuhan selalu berada di mana orang membutuhkan,
dan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Yang kedua yang kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 tadi, kisah yang sangat luar biasa, ya. Yang kedua yang kita akan lihat di dalam ayat yang ke-23 bahwa Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Ayat yang ke-23 bagian yang pertama berkata, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Ini sesuatu yang sangat spektakuler, ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Sebab Tuhan itu mengerjakan sesuatu tanpa sebuah tujuan atau sebuah pelajaran yang akhirnya kita bisa mengerti bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Ayat yang ke-23 bagian A berkata bahwa Tuhan memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Dari ayat ini, bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan membutuhkan persekutuan pribadi dengan kita. Sekali lagi, Tuhan membutuhkan persekutuan pribadi dengan kita, orang yang percaya kepadanya. Inilah kerinduan Allah sejak pertama kali Allah menciptakan Adam dan Hawa, yaitu sebuah persekutuan yang tidak terpisahkan. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah dan diberikan rohnya supaya ada sebuah ikatan antara Allah dan manusia, ada hubungan antara Allah dan manusia. Kitab Matius pasal yang ke-21. Kita membuka bersama-sama kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 dan 13. Matius pasal 21 ayat ke-12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tuhan Yesus ingin menegaskan kehendak Bapa dari semula. Tuhan Yesus ingin menegaskan rencana Allah dari semula bagi manusia untuk menjadikan manusia sebagai partner, sebagai orang yang memiliki hubungan, sebagai makhluk yang memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur, bersukacita, dan sungguh-sungguh karena kita dipilih oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan dari semula untuk memperoleh hubungan pribadi dengan Allah. Sebuah hubungan yang jauh melebihi hubungan apapun di dunia ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada sebuah tempat yang terindah kecuali sebuah tempat yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan. Allah yang menjadi penyelamat kita, Allah yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa bait Allah sudah menjadi tempat yang rusak. Dan kalau kita membaca kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, di situ firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Di situ memberikan pengertian dan memberitahukan kepada kita bahwa hidup kita inilah bait Allah yang sesungguhnya. Hidup kita inilah bait Allah yang sesungguhnya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, kerinduan Allah akan persekutuan dengan manusia sangat menggebu-gebu,
sehingga kemudian Allah melakukan air bah, kemudian Allah memilih Abraham, dan kemudian Allah memilih satu bangsa Israel, kemudian Allah memerintahkan membangun bait. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu menggambarkan sebuah kerinduan Allah, betapa Allah ingin persekutuan yang mulia antara manusia dan Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membangun persekutuan hidup kita dengan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih ajaib lagi. Sebab ketika kita memiliki persekutuan yang ajaib, persekutuan yang dahsyat dengan Tuhan, maka saya percaya ada perubahan hidup yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita, di mana segala sesuatu yang tidak kita pikirkan, segala sesuatu yang tidak kita timbul dalam hati kita, Tuhan menyediakan semuanya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kerinduan Tuhan ketika Tuhan Yesus membawa orang buta ini keluar, supaya Tuhan Yesus bisa membangun hubungan pribadi dengan orang ini. Dan saya mengajak kita semua, kitalah yang telah ditentukan dari semula untuk memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita melihat kemuliaannya dan perbuatan tangannya yang ajaib di dalam hidup kita. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah hal yang paling utama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Bagian yang selanjutnya, yang ketiga, yang kita lihat di dalam Kejadian Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25 adalah ayat yang ke-23 bagian yang B, bagian yang kedua. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara penuh, maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan berbagai cara. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan banyak metode yang dikerjakannya. Dan hal ini ditunjukkan kepada kita supaya kita mengerti dan memiliki iman bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan kita, memiliki cara yang kreatif untuk menolong kita. Cara yang sangat tidak masuk akal, yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menunjukkan ini dalam hidup kita supaya kita tahu Tuhan bisa melakukan segala sesuatu dengan cara yang sangat mudah. Bukan sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang susah. Tapi Tuhan ingin mengerti supaya Tuhan menginginkan kita supaya kita mengerti dan memiliki iman yang semakin kuat bahwa Tuhan tidak pernah salah menuntun kita dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam tantangan hidup kita. Tuhan tahu caranya dan kita harus tetap tinggal tenang di dalam hadiratnya supaya tangannya yang kuat dan perkasa itu bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Sekali lagi, biarkan tangan Tuhan dengan leluasa mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Saya teringat ketika saya bertemu dengan istri saya. Waktu saya bertemu dengan istri saya, kemudian kami saling jatuh cinta, tetapi kami mendapatkan halangan karena keluarga dari pihak istri itu tidak setuju untuk saya berhubungan dengan istri. Semua keluarga besarnya menolak. Bahkan kemudian ada banyak cerita-cerita muncul yang mengatakan, oh saya sudah menikah di Jawa, istri saya dari Pontianak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu saya di Pontianak, saya sebagai pengajar, waktu itu sekolah orientasi melayani.
di bawah gereja Betani, di bawah bimbingan Bapak Niko. Nah, ketika saya mengajar sekolah orientasi melayani, karena itu waktunya malam, banyak dari pekerja-pekerja, sehingga mereka banyak yang ngantuk. Setiap kali firman disampaikan, pelajaran disampaikan, banyak yang ngantuk. Saya memakluminya karena mereka semua siang hari bekerja dan malam pasti lelah, tapi mereka sudah datang. Jadi ada sebuah niatan mereka, tapi apa daya, tubuh mereka lemah. Dan kemudian saya berpikir, wah saya harus bagi permen kopiku. Saya bagi kepada murid-murid permen kopiku. Saya bagi mereka supaya mereka tidak mengantuk. Ya, setiap kali mengantuk kasih permen. Setelah permen habis nyanyi dulu. Setelah nyanyi pelajaran lagi, makan kopiku lagi. Dan satu kali ada seorang murid dari sekolah orientasi melayani, tetangga dari om istri saya. Ya, yang mereka semua menolak itu, ada salah satunya adalah tetangga murid som. Ketika murid som itu ditanyai oleh om dari istri saya ini, kemudian dia ceritalah kebaikan yang saya lakukan, padahal ya saya pikir cuma menolong saja supaya mereka bisa mengerti pelajaran som dengan baik gitu. Tapi karena dia merasa diperhatikan, dia bercerita yang baik-baik tentang saya. Dan pada akhirnya om ini menceritakan kepada semua saudara-saudaranya bahwa saya tidak seperti yang diberitakan oleh orang-orang itu. Dan akhirnya saya dan istri disetujui dan kami akhirnya menikah. Saudara, ada banyak yang kita tidak pernah pikirkan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Tapi percayalah bahwa Allah adalah Allah yang kreatif. Allah yang tidak butuh tangan kita untuk turut melakukan pekerjaan menyelesaikan persoalan kita. Tapi Tuhan bisa menyelesaikannya dengan kuasanya yang ajaib. Sebab itu saya mengajak kita terus percaya kepada Tuhan. Angkatlah tangan kita seperti Musa ketika dia menghadapi sesuatu yang sangat mustahil. Dia mengangkat tangan dan bangsa Israel menang. Tetapi ketika dia turun tangan, bangsa Israel kalah. Oleh itulah Yosua kemudian mengangkat dan Harun mengangkat kedua tangan daripada Musa. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Tuhan kreatif, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Hiduplah dengan iman, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan bisa menyediakan. Bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-24 dan 25. Ayat 24 dan 25. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang keempat, yang terakhir yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan sanggup menyediakan pemulihan yang singkat, yang cepat, ataupun bertahap menurut kehendak Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sanggup menyediakan dan memulihkan segala yang kita butuhkan secara langsung, makblek begitu. Tapi juga Tuhan bisa melakukannya secara bertahap. Allah bisa mengerjakannya, Allah bisa melakukannya. Yang patut kita sadari bersama-sama bahwa Tuhan mengerjakan segala sesuatu di dalam kontrol dan kuasanya. Di dalam kontrol dan kuasanya. Ini yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan baru tolong sedikit, bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Karena apa? Karena dari situ kita bisa melihat setelapak tangan. Awan yang setelapak tangan itu. Seperti Elia ketika dia berdoa. Bujangnya berkata, aku melihat awan setelapak tangan. Dan kemudian Elia berkata, turunlah, hujan akan segera datang. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin persoalan kita begitu sangat berat, membutuhkan sesuatu yang sangat besar. Tetapi ketika kita melihat kenyataan, hanya kecil, hanya seperti awan setelapak tangan. Saya berkata bagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan,
Tuhan tidak pernah salah memberikan sesuatu yang kecil terlebih dahulu sebelum sesuatu yang besar itu datang. Karena Allah bekerja menurut apa yang menjadi kehendaknya, dan Allah tahu cara memberi yang terbaik. Sebab itu saya mengajak kita sebagai umat Tuhan, ayo kita sadari bahwa Tuhan bisa memulihkan hidup kita secara cepat ataupun secara bertahap. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kitab 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Dan janganlah membalas, saya salah membuka kitab. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Kalau kita ditolong secara bertahap, Allah tahu bahwa itu sedang membawa kita kepada keselamatan. Allah tahu bahwa Allah sedang membawa kita dalam kemuliaannya. Sebab itu pertolongan Tuhan secara langsung atau secara bertahap, tetap Tuhanlah yang bisa mengerjakannya. Tetap Tuhanlah tahu cara yang terbaik yang akan diberikan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kisah di Betsaida ini kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan selalu berada di mana orang membutuhkan. Dan Tuhan membutuhkan persekutuan pribadi dengan pribadi. Dan Tuhan punya banyak cara yang kreatif untuk menolong kita. Dan yang keempat, Tuhan menyediakan pemulihan kita secara langsung atau secara bertahap. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertolongannya, penyertaannya sempurna, sebab Dia adalah Gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati.